Pemirsa, warga desa Natai Baru, Kota Waringin Barat menggerebek persembunyian pelaku pencurian pakaian dalam wanita. Saat digerebek, warga dikejutkan dengan tumpukan pakaian dalam perempuan yang berjumlah hampir 1.000 helai. Beginilah kondisi rumah pelaku pencurian pakaian dalam warga sejumlah RT di desa Natai Baru, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dalam gubuk tua ini warga menemukan pakaian wanita yang berjumlah hampir 1.000 helai. Tidak hanya itu, warga juga menemukan boneka berbaju perempuan. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku yang kabur saat digerebek. Warga melakukan dengan mendatangi pondok yang bersangkutan, ya, sehingga yang bersangkutan melakukan perlawanan dengan mengancam warga, sehingga warga mengurungkan kegiatannya dan terduga pelaku melarikan diri ke area perkebunan. Penemuan ini berawal dari keresahan warga desa yang kerap kehilangan pakaian dalam mereka. Kini baju dan pakaian dalam perempuan dibawa ke kantor desa sebagai barang bukti. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, pencurian hewan ternak di Cilegon, Banten kembali marak terjadi. Pelaku menyembelih 9 kerbau di lokasi ternak lalu membawa kabur dagingnya dan hanya menyisakan kulit serta jeroan kerbau. Astagfirullahaladzim. Seorang peternak kerbau di Cilegon, Banten menangis histeris saat mengetahui 9 kerbau peliharaannya hilang dicuri orang. Pelaku menyembelih ke-9 kerbau milik korban dan membawa kabur dagingnya. Diduga pelaku berjumlah lebih dari 1 orang dan beraksi pada malam hari. Pelaku hanya menyisakan kulit dan jeroan daging kerbau di lokasi ternak. Ya benar Mas, ada 9 ekor kerbau yang dicuri, 4 ekor, yang 5 dibiarkan tergeletak di situ. Masih dipotong, bagian dalamannya ditaruh di sini, dagingnya di bawah. Hingga kini polisi menyelidiki kasus ini dan memburu para pelaku. Adapun total kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai 270 juta rupiah. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Puluhan sapi di Sumeneb, Jawa Timur harus diturunkan di tengah laut karena tidak ada akses jembatan atau pelabuhan khusus. Sapi-sapi ini pun dipaksa berenang menuju daratan. Satu persatu sapi-sapi asal Kepulauan Sapudi, Madura ini digiring pedagang menuju daratan di Pelabuhan Dungkek, Sumeneb, Jawa Timur. Puluhan sapi ini terpaksa diturunkan di tengah laut karena tak ada pelabuhan khusus untuk menurunkan hewan ternak. Pemandangan sapi berenang dari tengah laut menuju daratan sudah jadi hal biasa jelang Hari Raya Idul Adha karena besarnya permintaan hewan kurban khususnya sapi di Sumeneb. Sekarang kan musim kurban, ya harganya itu mahal. Kalau yang dulu itu kira-kira 13 juta, sekarang 15 juta ini. Ya. Paling murah berapa? Paling murah itu 12 juta ini. Semakin mendekati Hari Raya Idul Adha, permintaan sapi di Sumeneb terus melonjak. Kini harga sapi pun meningkat signifikan dengan kenaikan mencapai 2 juta rupiah per ekornya. Untuk 1 ekor sapi termurah, pedagang menjual seharga 12 juta rupiah. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Turki. Kunjungan tersebut untuk melanjutkan kerjasama pertahanan antar kedua negara. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram media Prabowo, Menteri Pertahanan mengadakan pertemuan dengan Presiden Industri Pertahanan Turki SSB Ismail Demir. Dalam pertemuan ini mereka membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan Turki dalam pertahanan, diantaranya mengenai pesawat tanpa awak, kendaraan laut, dan darat.
Pada kunjungan pertama ke Turki, Prabowo Subianto disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan upacara kemiliteran. Saat itu Prabowo juga bertemu dengan Ketua Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir. Menteri Kelautan dan Perikanan akan menindak tegas pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Sejak Edi dilantik pada Oktober 2019, sudah ada 66 kapal yang ditangkap, 49 diantaranya adalah berbendera asing. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Pontianak, Kalimantan Barat. Kunjungan kerja ini merupakan apresiasi kepada petugas yang telah berhasil menangkap kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Edi Prabowo mengatakan sejak dirinya dilantik pada Oktober tahun lalu sudah ada 66 kapal ikan yang ditangkap. 49 diantaranya adalah berbendera asing. Kapal asing tersebut merupakan 22 kapal berbendera Vietnam, 14 kapal berbendera Filipina, 12 kapal berbendera Malaysia, dan 1 kapal berbendera Taiwan. Jadi perlu saya ulangi, kami sangat tegas dalam hal ini. Bahkan jika pelaku illegal fishing melawan di tengah laut, saya sudah perintahkan jajaran untuk tidak segan-segan menenggelamkan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang sudah kita miliki. Tim PSDKP pun menjelaskan dalam penangkapan kapal asing ini petugas bekerja sesuai dengan standar yang ada. Mengikuti arahan dari komandan. Jadi supaya biar kita selamat, kita saling koordinasi, itu aja. Terus kenapa kita nekat? Karena lihat peluang juga. Ya. Ada peluang, kita langsung gerakannya melompat. Karena komando sudah ada dari komandan kita. Itu sudah diperhitungkan dengan matang dengan sebelum untuk loncat. Sebelum untuk loncat, ya. Dalam menangani illegal fishing ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menangani 343 ABK yang telah ditangani selama tahun 2020. Adapun 17 kapal nelayan Indonesia diberi sanksi sebagai bentuk pembinaan kepada nelayan Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pangeran Negara, Ade Ahmad, iNews melaporkan.